Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarmila Sari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pengamatan dari pertumbuhan tanaman kacang hijau. Disimak baik-baik ya videonya. A. Latar belakang. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Dua rangkaian proses tersebut berjalan bersamaan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan disebabkan oleh pembelahan sel atau pertambahan jumlah sel, dan oleh adanya pembesaran sel atau pertambahan ukuran sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Untuk mengukur pertumbuhan dapat menggunakan alat auxanometer. Sedangkan perkembangan merupakan spesialisasi sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi melalui perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah: yang pertama, bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari? C. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah: yang pertama, mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan dalam praktikum perkecambahan biji kacang hijau adalah sebagai berikut. Alat: siapkan 2 buah cawan petri, kapas, dan mistar. Bahan: siapkan 10 biji kacang hijau dan aquades. Prosedur kerja atau cara kerja. Adapun prosedur dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Letakkan kapas pada masing-masing cawan petri. Basahi setiap kapas dengan air. Letakkan 5 biji kacang hijau di atas kapas. Tutup kembali dengan kapas basah. Beri label pada masing-masing cawan petri A dan B. Letakkan cawan petri A di tempat yang terkena sinar matahari, sedangkan cawan petri B diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Amati dan ukur pertambahan kecambah setiap hari selama 7 hari dan catat pada label pengamatan. A. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Pada keadaan ini, kacang hijau mendapat cahaya yang intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat, karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Dari data diperoleh rata-rata panjang batang kecambah 2,75 cm. Statistik ini paling rendah daripada semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. 3 objek tidak tumbuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh biji yang rusak atau mungkin juga hormon auksin yang tidak bekerja sama sekali akibat kelebihan cahaya. Apabila tanaman ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. B. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata panjang batang kecambah di tempat dengan intensitas cahaya rendah adalah 6,49 cm. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata,
sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan berwarna hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil, sehingga daun berwarna kuning.